daripada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ikhlas. Lalu baginda bersabda, sa'alatu Jibril 'anil ikhlas ma huwa? Faqala sa'alatu Rabbal 'izzati 'anil ikhlas ma huwa? Faqala sirrun min asrari awda'tuhu qalba man uhibbu min ibadi. Artinya, ujar Hudzaifah, sabda Rasulullah, aku telah bertanya akan Jibril tentang apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ikhlas itu. Lalu Jibril berkata, aku juga bertanya tentang ikhlas itu kepada Allah. Maka ia menjawab dengan firman-Nya, ikhlas itu ialah suatu rahasiaku. Ikhlas itu dari Tuhan rahasiaku, yang aku letakkan, yang aku titipkan akan Dia di dalam hati hamba-hambaku yang aku kasihi. Jadi artinya bahwa orang yang bisa ikhlas itu hanya orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Itu artinya, bila orang itu kalau dikasihi Allah, orang itu kalau dicintai oleh Allah, kada kawa ikhlas. Dan telah sampai riwayat kepada kami daripada Imam Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ikhlas itu ialah menunggalkan mengkasat Allah pada membuat ketaatan. Artinya, di dalam mengerjakan sebuah ketaatan kepada Allah, itu di dalam hatinya hanya ada satu tujuan, yaitu Allah. Itu ikhlas. Yaitu dengan bahwa seseorang itu hanya menghendaki dengan ketaatan yang dilakukannya itu akan menghampirkan diri kepada Allah, bukan mencari sesuatu yang lain daripada itu. Jadi beribadah tadi, menuntut ilmu, mengajar ilmu, berzikir, tujuannya hanya satu, mendekatkan diri kepada Allah. Yang lain-lainnya itu tak umpat di situ. Bila kita tujuannya sudah untuk mencari penilaian dari manusia, Allah akan menilai lagi. Allah akan menilai lagi. Bila orang beribadah, mengerjakan kebaikan supaya dipuji oleh manusia, Tuhan akan muji lagi. Tapi bila orang beribadah itu tujuannya karena Allah, Tuhan memuji, maka bila Tuhan memuji ini, otomatis manusia pun memuji. Bila dekat lawan Allah, otomatis dunia pun dekat lawannya. Dan perbuatan menuntut ilmu, mengajar ilmu, bila disetujuannya tadi mendekatkan diri kepada Allah, itu menuntung. Artinya sempurna. Ibarat kita mengaji itu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, nak menuntung untuk kita kajinya. Mengajar ilmu tujuannya mengajar itu mendekatkan diri kepada Allah, nak menuntung untuk kita mengajarnya. Nah, apakah lagi bila tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, maka amal kebaikan itu kita bisa sempurna melakukannya.
Bakawan kah? Bila bakawan tuh, kan bakawan tuh disuruh oleh Allah. Orang beriman itu saudara kepada orang yang beriman lainnya. Innamal mu'minun ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Nah, bila inya bakawan itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, nah bakawannya itu menuntung. Bakawannya itu sampai mati. Tapi bila bakawannya itu karena ada kepentingan yang lain, nah kada mau tuh menuntung. Kini bila kepentingannya habis juga perkawanannya. Bila kepentingannya luput, nah selesai juga persahabatannya. Dan berkata Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, ikhlas itu ialah membersihkan perbuatan daripada bercampur dengan makhluk. Dan beliau juga ada berkata, ikhlas itu berjaga-jaga daripada mengambil kira dengan pandangan makhluk, artinya mencari perhatian makhluk. Dan mengikuti Al-Imam Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala pula, ikhlas itu ialah terpelihara daripada mengambil kira dengan pandangan makhluk. Dan sidik, benar itu membersihkan diri daripada peranan nafsu. Maka orang yang ikhlas itu tiada ada ria baginya. Dan orang yang sadik benar itu tiada ada ujub, merasa bangga di dalam dirinya. Dan berkata Abu Ya'qub As-Susi radhiyallahu anhu, apabila orang yang ikhlas itu merasakan ikhlas dalam dirinya, dalam diri mereka, maka sebenarnya ikhlas mereka masih perlu kepada ikhlas. Bila orang ikhlas tuh merasainya ikhlas, berarti kada ikhlas. Tuh, sama dengannya. Dan semuaan nang makam-makam agama itu seperti demikian. Bila orang merasa dirinya ikhlas, berarti kada ikhlas. Bila orang merasa dirinya takut lawan Tuhan, berarti kada takut. Bila orang merasa dirinya itu wara, berarti dustainya kada wara. Bila orang merasa dirinya itu zuhud, berartinya kada zuhud. Bila orang merasa baik, berarti paling jahat manusia dia. Merasa dirinya baik, merasa dirinya ikhlas, merasa dirinya ini ahli ibadat, merasa dirinya ini menuntut ilmu, merasa dirinya baik. Padahal orang yang paling jahat di sisi Allah adalah dia. Apabila orang yang ikhlas itu merasakan ikhlas dalam diri mereka, maka sebenarnya ikhlas mereka masih perlu kepada ikhlas. Naku berikan ambil naku ikhlas, berarti kada ikhlas tuh. Mengikhlas itu berada aja. Masih ambil ku ikhlas, berikan ikhlas, itu kada ikhlasnya. Berarti ada apakah di balik itu nang kepentingan dirinya. Makanya ikhlasnya berana aja. Dan berkata Zunnun radhiyallahu anhu, tanda ikhlas itu ada 3 perkara. Pertama, wujudnya, arti wujud itu adanya kesamaan antara pujian dan celaan orang lain. Sama dalam arti bukan sama 100% lain. Arti sama itu inya dipuji orang, kada melalaikan dia dari Allah. Inya dicela orang, kada melalaikan dia dari Allah. Nah itu artinya. Inya dipuji orang, kada bangga. Dicela orang, kada sakit hati. Kada ada masalah. Orang memuji, terima kasih. Orang kada memuji, kada apa-apa. Nah itu maka itu tandanya ikhlas. Bila dipuji orang lalu bersemangat, bila dicela orang lalu pinakulir, nah itu kada ikhlas sudah ngarannya.
Orang mencela kada jadi masalah. Orang memuji kada jadi masalah. Orang mahirani kada jadi masalah. Orang kada mahirani kada jadi masalah. Itu tanda ikhlas. Kedua, lupa melihat amal dalam beramal. Lupa melihat amal dalam beramal. Dan berkata Abu Utsman Al-Maghribi rahimahullah ta'ala, ikhlas itu ialah lupa akan pandangan makhluk dengan sebab kekalnya memandang kepada Khalik Allah. Itu. Ada yang mandahkan enggak itu? Ikhlas itu orang kada memandang kepada makhluk, nang dipandangnya kepada Allah. Ikhlas itu orang nang beribadah mendekatkan diri kepada Allah, kada mengurusi makhluk, memandang makhluk. Dan berkata Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah ta'ala, ikhlas itu ialah bahwa sama segala perbuatan hamba itu pada zahir ataupun batin. Batinnya beribadah, zahirnya pun beribadah juga. Nang kada sama kayak apa orang nang zahirnya beribadah, hatinya kada beribadah, itu kada sama ngarannya. Bersedekah itu ibadah, tapi hatinya tujuannya supaya ini dipuji orang. Nah, itu kan kada sama ngarannya antara zahir dan batin, kada sama. Sembahyang itu kan beribadah, mestinya hatinya beribadah juga. Ini sembahyang gerak-geriknya beribadah tapi hatinya kada ikhlas. Nah, itu kada hatinya kada ingat lawan Allah. Itu berarti ngarannya kada ikhlas. Ikhlas itu ujar sidin ini sama antara luar dan dalam. Dan berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, meninggalkan suatu pekerjaan karena manusia adalah riya. Meninggalkan suatu pekerjaan, meninggalkan suatu ibadah karena takut kepada manusia, itu riya. Ku kada hendak bersedekah sedikitannya pang duitnya, kayaknya dicela orang. Nah itu iya riya ngarannya. Kalau orang nang kada memandang manusia, sedikit ka bersedekah tu banyak ka. Nya kada supan sedikit bersedekah, jadi kada usaha. Nah, itu artinya meninggalkan beribadah karena manusia. Itu riya ujar sidin. Dan mengerjakan suatu pekerjaan karena manusia. Sembahyang karena ini, puasa karena ini, bersedekah karena ini, adalah syirik ngarannya, itu menyekutukan Allah. Dan ikhlas itu bahwa engkau selamat daripada kedua perkara ini. Ikhlas itu riya kada, syirik kada, di antaranya itu ada ikhlas.